Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, gua Pian. Seneng banget akhirnya bisa cerita lagi di sini. Kali ini gua mau coba ceritain salah satu pengalaman aneh gua pas jadi panitia LDKS. Waktu itu gua kelas 3 SMA tahun 2009-an di salah satu SMA swasta di kota Purwakarta. Sebelumnya gue yakin yang denger podcast ini mayoritas udah tahu apa itu LDKS. Karena ada beberapa episode yang judulnya LDKS atau cerita tentang LDKS. Tapi kalau belum tahu, LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa. Semacam syarat buat gabung jadi OSIS gitu. Atau mungkin lebih dikenal ospek. Oke, sedikit cerita. Sekolah gua itu masuk ke dalam gang kecil yang aksesnya cuma bisa buat 2 motor. Itu pun pas-pasan banget. Bangunannya udah cukup tua, tapi udah beberapa kali peremajaan. Kalau ngomongin horornya sih, kayaknya udah jadi rahasia umum. Karena rumornya, salah satu bangunan kelasnya yang ujung berdiri di atas tanah bekas kuburan. Rumornya ya. Waktu itu kegiatan LDKS-nya berlangsung 2 hari 1 malam. Singkat cerita, abis semua kegiatan di hari pertama beres, agenda terakhirnya itu istirahat dan tidur. Perdik atau peserta didik yang cowok tidur di musola, yang cewek tidur di ruang seni. Karena 2 tempat itu yang bisa dipakai buat istirahat tanpa harus ribet beresin meja sama bangku. Panitianya tidur di ruang OSIS. Kecuali 2 orang yang tugasnya emang nemenin perdik. 1 orang nemenin perdik cowok di musola. Nah masalahnya, panitia cewek nggak ada yang mau nemenin di ruang seni. Jadi mau nggak mau, panitia cowok juga yang harus nemenin di sana. Kebetulan waktu itu gue yang harus ke sana. Ya gue sebenarnya tahu banget kalau ruang seni itu salah satu ruangan yang punya vibe paling horor di sekolah. Cuman yang ada di pikiran gue waktu itu, kita kan rame-rame, jadi kenapa harus takut? Abis sosialisasi, semua perdik nyimpen tas mereka di ruang OSIS. Mereka cuma boleh bawa perlengkapan buat tidur aja. Terus kami ke ruang seni, di lantai 2, bangunan yang tengah. Sambil mereka persiapan mau tidur, gue nunggu di luar. Karena sebenarnya nggak enak kan gue di situ cowok sendiri. Waktu itu kalau nggak ada suara perdik cewek dari dalam ruang seni, gue yakin sepanjang lorong teras lantai 2 itu bakal sepi banget. Sekitar 5 menitan gue nunggu, abis itu gue masuk lagi buat mastiin. Udah cukup hening. Terus gue duduk senderan di pintu yang kebuka. Karena gabut, gue jadi mantau sekitar. Nyapu pandangan ke setiap sisi ruangan. Sampai akhirnya pandangan gue berhenti di satu titik. Gue nyebutnya parabolong atau langit-langit bolong. Posisinya persis di ujung ruang seni itu, sejajar sama tempat gue duduk. Awalnya gue biasa aja, gue liatin aja parabolongnya, kosong kan. Tapi perhatian gue cuma ke situ. Sambil inget-inget apa ada parabolong ya di ruang seni itu. Terus gue ngecek perdik cewek. Takutnya ada yang kebangun sambil terus kepikiran parabolong yang tadi. Pas gue balikin lagi pandangan gue ke parabolong tadi, gak tahu kenapa pengen lihat lagi ke situ. Sekarang udah gak kosong. Udah ada sepasang kaki pucat
Kayak lagi duduk di atas sana, tapi kakinya diturunin ke bawah. Kakinya diayun-ayun, buat ukuran kaki cewek, panjangnya agak nggak normal sih. Tapi yang paling ngeri, yang nggak bisa gue lupa sampai sekarang, kuku kakinya itu panjang banget. Saking panjangnya sampai ada yang bengkok-bengkok sampai melingkar gitu. Refleks, gue buang pandangan, terus pindah posisi, jadi keluar ruangan. Barengan sama ada suara teriakan panitia cowok dari arah bawah. Kesurupan, kesurupan. Gua ikut LDKS sudah 3 kali selama SMA. 1 kali jadi perdik, 2 kali jadi panitia. Pas jadi perdik, ada panitia yang coba nakut-nakutin pakai kostum hantu perempuan, lewat di bangunan kelas seberang, bangunan yang ujung, yang otomatis kelihatan sama perdik dari jendela gede khas sekolahan zaman dulu. Ketahuan orang karena pas dikejar sama perdik cowok kelihatan lari, cuman emang gak ketahuan siapa karena keburu kabur. Waktu jadi panitia pas kelas 2, ada yang pura-pura jadi pocong muncul di belakang tembok pembatas lapangan sekolah pas lagi sosialisasi. Jelas tahu itu bohong, karena udah briefing dulu sebelumnya. Cuma emang waktu itu berhasil nakut-nakutin mayoritas perdik sampai pada kabur berantakan dari lapangan. Nah, pas kejadian malam itu, kita panitia nggak ada dan nggak mau ada adegan nakut-nakutin perdik kayak gitu. Jadi pas denger ada yang teriak, gue refleks mau langsung ke bawah. Cuma suasana di ruang seni kedengeran jadi agak ricuh karena ada beberapa perdik cewek yang bangun. Kayaknya mereka takut, panik, atau emang beberapa sebenarnya belum tidur benar. Jadi gue tenangin dulu supaya nggak panik dan nggak kemana-mana. Gue kasih tahu juga kalau nggak ada agenda horor-hororan palsu kayak gitu. Tapi sebelum ke bawah, gue iseng cek si para bolong tadi. Kakinya udah nggak ada, kaki yang tadi gue lihat itu udah nggak ada. Ya udah, mungkin gue cuma halusinasi karena ngelamun gabut tadi kan. Gue langsung keluar, pintu ruang seni gue tutup. Terus ke arah tangga bagian kiri karena lebih dekat ke arah suara teriakan tadi. Dari teras, sebelum turun gue lihat dulu ke bawah. Orang-orang emang lagi rame ngumpul di depan kamar mandi. Tapi fokus gue malah lihat kucing hitam ada di atas genteng salah satu bilik kamar mandi. Matanya nyala gitu, tapi gue nggak lihat ada cahaya yang cukup terang buat bisa mantulin ke mata kucing itu. Cuma kucing biasa, tapi gue pikir karena nggak mau banyak mikir yang aneh-aneh. Sadar nggak sadar, samar-samar gue dengar suara kayak ada yang jalan ke arah gue. Gue belum langsung nengok sih, karena palingan juga perdik cewek yang keluar, terus penasaran sama suara rame-rame dari bawah. Tapi gue denger lagi kok suara langkahnya agak aneh, terus ritmenya lambat. Terlebih gak ada suara cewek ngomong, terus gue gak dengar suara pintu ruang seni dibuka atau ditutup. Pas gue balik badan, yang gue lihat malah sosok kayak orang lagi merangkak. Tapi kepala sama badannya gak ada. Cuma tangan sama kakinya doang. Tangan sama kakinya tuh hampir merah, kayak bekas berdarah tapi udah kering. Sosok itu merangkak ke arah gua. Anehnya setelah gua lihat sosoknya, ritme melangkahnya jadi cepat. Sontak gua langsung kabur turun ke bawah. Saking paniknya, gue jatuh dari pertengahan tangga ke bawah karena langkah gue yang gak karuan. Sakit gak gue rasa karena panik. Langsung gue ke kamar mandi kan. Di depan kamar mandi udah rame. Pada diem di depan salah satu bilik kamar mandi yang pintunya udah kebuka. Tapi ada yang janggal. Gue tanya ke salah satu panitia yang ada di situ. Dia bilang katanya ada perdik cowok yang lapor kalau salah satu temennya ke kamar mandi tapi udah berjam-jam gak balik lagi. Pas dicek ke kamar mandi, emang cuma satu pintu aja yang ketutup. Terus emang pintunya dikunci dari dalam. Berarti kemungkinan besar perdik itu ada di dalam. Udah coba diketok-ketok tapi gak ada jawaban dari dalam. Sampai tiba-tiba ada suara gebrakan kenceng banget dari dalam kamar mandinya. Habis itu pintunya mulai kebuka perlahan. Ya, perdik cowok itu sekarang tergeletak
di lantai salah satu bilik kamar mandi itu. Badannya kayak kaku. Gak ada yang berani ngangkat karena si Perdik ini terus-terusan ngeluarin suara kucing. Tapi karena kasihan, akhirnya kami beraniin aja buat angkat. Tapi si Perdik itu malah ngeluarin suara kucing makin keras. Kayak kucing kalau lagi di posisi terdesak atau merasa terancam. Kami agak ngeri sih. Tapi mau gak mau harus dipindahin. Pas kami angkat, itu badannya berat banget. Terus keras kayak patung. Padahal anaknya kurus kecil gitu. Selama diangkat, dia gak berhenti ngeluarin suara kucing. Sambil mulutnya ngeluarin busa. Matanya putih semua. Kelingking tangannya ditekuk, terus 4 jari sisanya kayak posisi tangan kucing yang mau nyakar. Sempat ada spekulasi kalau dia pakai obat-obatan. Tapi sebelum kegiatan ini, semua tas Perdik udah dicek. Terlebih kata guru agama yang ikut ngebina dan nginep juga di sekolah, emang kesurupan. Akhirnya aman sih, karena ada yang ngerti cara nyembuhinnya. Walaupun sempat kena cakar juga beliau pas nyembuhinnya. Pas semua udah tenang, kami tetap periksa lagi tas Perdik tadi sama semua Perdik cowok. Tapi aman, gak ada barang yang enggak. Jadi kayaknya emang kesurupan. Tapi seumur-umur, baru waktu itu gue ngeliat orang kesurupan jadi kayak kucing. Seudah beres masalah di bawah, gue balik lagi ke atas buat ngecek Perdik cewek. Pas gue sampai di atas, lagi-lagi gue dibikin kaget sama kucing yang tiba-tiba keluar dari tong sampah. Kalian tahu tong sampah biru tinggi yang ada tutupnya itu? Nah itu, dia keluar dari tong sampah itu, dari posisi tong sampah yang tutupnya, posisinya ketutup. Malam itu kucing kenapa ya? Pas sampai ruang seni, gue lihat Perdik cewek pada panik karena rame-rame di bawah tadi. Tapi bagusnya Perdik cewek nggak ada yang keluar ruangan. Sekali lagi gue tenangin mereka supaya mereka bisa lanjut tidur. Tapi ada satu Perdik yang angkat tangan. Dia bilang mau ngambil obat pribadi gitu di tasnya di ruang OSIS. Tadi lupa ke bawah katanya. Ya udah gue antar. Sebenarnya nggak butuh waktu lama buat ke bawah ke ruang OSIS, ngambil obat terus balik lagi ke atas. Sayangnya waktu itu rasanya agak lama, nggak tahu kenapa. Pas balik lagi ke atas, kami ngelewatin semacam mimbar kecil buat kepala sekolah atau guru ceramah pas upacara. Di sebelah mimbar itu ada pohon yang gede banget. Nah, dari ruang OSIS tadi gue perhatiin ini Perdik jalannya sambil ngeliat sekeliling. Kalau gue sih lebih mending fokus aja ke depan. Pas banget kami lewatin mimbar itu, si Perdik cewek ini tiba-tiba megang lengan gue. Kenceng banget. Gue langsung nebak. Palingan ini anak agak sensitif, terus ngeliat hal yang enggak-enggak. Dari situ dia terus pegang lengan gue sampai ruang seni. Habis gue anterin lagi ke ruang seni, gue tungguin bentar sampai semuanya benar-benar udah tidur. Seenggaknya sampai udah nggak ada suara-suara ngobrol, udah hening, baru gue ke ruang OSIS buat istirahat juga. Besoknya, gue bangun agak telat. Pas gue bangun, Perdik-perdik udah mulai kegiatan. Mereka lagi pada operasi semut, bersih-bersih lingkungan sekolah gitu. Belum benar-benar sadar, gue nongkrong dulu di depan ruang OSIS. Selang waktu beberapa menit, si Perdik cewek yang semalam gue anterin nyamperin. Terus duduk di sebelah gue. Dia bilang, kerasa gak semalam di mimbar situ aku pegang tangan AA kenceng? Tahu gak kenapa? Gue dalam hati bilang, wah ada apa nih? Jadi gue jawab, iya kerasa, emang kenapa ya? Terus dia bilang, aku takut banget. Dari ruang OSIS udah ada yang ngeliatin kita dari atas pohon. Duduk di salah satu dahan pohon yang gede. Sosoknya cewek, pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang. Makin dekat makin serem. Soalnya kuku kakinya panjang banget. Jadi gitu aja pengalaman LDKS gue dulu pas SMA. Gue masih bersyukur itu makhluk cewek gak turun nampakin sosoknya di depan muka. Tapi ada hubungannya apa enggak makhluk cewek itu sama kucing-kucing yang tiba-tiba bermunculan, bahkan sampai ada yang masuk ke salah satu Perdik cowok, gue gak tahu.
Apalagi sosok merangkak yang cuma kelihatan kaki sama tangannya aja. Perkiraan gua sih mereka kemungkinan keganggu aja dengan kegiatan kami yang sampai malam. Biasanya kan sekolah tiap malam sepi. Cuma gua jadi berasa ada di live action serial kartun horor yang udah agak lawas. Ghost at School, tau nggak? Ya, sekolahan dan kucing. Bedanya di kartun itu kucingnya yang dirasuki. Oke, segitu dulu cerita gua kali ini. Semoga yang masih sekolah bisa bersekolah dengan normal lagi ya. But until then, stay safe. Gua Pian, pamit. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.